Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Gilang Wijanarko dan teman saya Muhammad Nur Sanudin. tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi tugas akhir semester 4 dari Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Mkom. Di sini kami berdua membuat program klinik Arkomcare. Di sini saya yang menerangkan database dan teman saya Muhammad Nur Iksanuddin menerangkan codingan serta percobaan programnya. Baik, di sini saya ingin memperlihatkan sistem database yang sudah kami buat. Kita pertama membuka sampai P control, kita start Apache dan MySQL, lalu kita menggunakan browser Mozilla, kita buka database-nya. Baik, di sini kami sudah membuat database yang bernama klinik. Di dalam database klinik di sini ada 4 tabel, yaitu login, pasien, pembayaran, dan pengobatan. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama kita akan mengupas login. Oke, di dalam login kita menggunakan struktur yang pertama nama username adalah primary key-nya, jenisnya varchar dan berisikan 20 karakter, berisikan maksimal 20 karakter. Dan yang kedua ada password jenisnya juga varchar dan maksimal karakter adalah 20. Dan kita masuk di jelajahi. Di sini ada satu data yang sudah diinputkan, yaitu username admin dan passwordnya admin123. Ini nanti akan digunakan untuk sistem login ke dalam program. Yang tabel kedua, tabel pasien di sini strukturnya ada 7. Yang pertama nomor register sebagai primary key dari tabel pasien. Di sini jenisnya varchar, karakter maksimal yang diinputkan adalah 20. Dan kedua nama varchar, karakter maksimal yang diinputkan 30. Tanggal lahir juga varchar 20 karakter. Kelamin varchar 10 karakter, alamat varchar 50 karakter, golongan darah varchar 10 karakter, nomor telepon varchar 20 karakter. Di sini sudah ada 2 data yang sudah diinputkan. Nomor register ada 2 data 2001 dan 2002. Nama juga ada 2. Yang pertama Restu Gilang Wijanarko dan Santoso Purnomo. Tanggal lahir juga ada 2. Kelamin ada 2, laki-laki semua. Alamat ada 2, Sanggrahan dan Cemani. Golongan darah ada 2, O dan A. Nomor telepon juga ada 2. Oke, selanjutnya kita menuju ke tabel pembayaran. Tabel pembayaran di sini langsung masuk ke struktur, ada 6 nama. Yang pertama ID kunjungan sebagai primary key dari tabel pembayaran menggunakan varchar dan 20 karakter maksimal. Dan di sini juga subtotal ini integer 20 karakter maksimal, biaya tambahan integer 20 karakter maksimal, total integer 20 karakter, bayar integer 20 karakter, kembalian integer 20 karakter. Dan di sini juga sudah ada 2 data. Yang pertama ID kunjungan ada 2, yaitu 1001 dan 1002. Subtotal ada 2, nilainya 75.000 semua. Dan biaya tambahan ada 2, 20.000 dan 35.000. Total juga ada 2, 95.000 dan 110.000. Ini hasilnya ditambahkan dari subtotal dan biaya tambahan, guys. Bayarnya ini adalah uang yang dibayarkan oleh customer ke kasir, yaitu ada 2, 100.000 dan 150.000. Ini kembalian juga ada 2. Ini hasilnya dari total bayar dikurangi total, yaitu yang pertama ada 5.000, 100.000 kurangi 95.000. Dan yang kedua 40.000, 150.000 dikurangi 110.000. Dan tabel yang terakhir adalah tabel pengobatan. Di sini ada 12, banyak sekali karena ini tabel yang sangat penting untuk
customer. Di sini ada nomor register dan ID kunjungan sebagai primary key. Ada 20 karakter maksimal, nama, varchar 20 karakter, umur, varchar 20 karakter, alamat, varchar 20 karakter, tensi, varchar 20 karakter, nadi, varchar 20 karakter, suhu, varchar 20 karakter, keluhan, varchar 100 karakter, diagnosa, varchar 100 karakter, tindakan, varchar 100 karakter, tanggal kunjungan, varchar 20 karakter. Di sini juga ada dua inputan. Yang pertama ID kunjungan, ini tadi diambil dari pembayaran, nama juga ada 2, umur ada 2, dan alamat juga ada 2, tensinya ada 2 juga, dan sampai akhir ini biaya kunjungan yang dari pembayaran tadi. Dan kita akan masuk ke desainer. Desainer adalah relasi tabelnya. Di sini ada login, ada pasien, ada pembayaran dan pengobatan. Datanya sama kayak yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan untuk selanjutnya tentang cara kerja program kita akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Nur Iksanuddin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, di sini saya Muhammad Nur Iksanuddin akan melanjutkan penjelasan tentang database yang telah dibuat oleh Marstu tadi. Di sini saya akan membuat DSN dan juga mendemonstrasikan program serta menjelaskan beberapa poin dari codingan yang telah kami buat. Oke, langsung saya mulai dengan menjelaskan dari ODBC-nya atau DSN-nya. Di sini saya menggunakan DSN bernama klinik. DSN bernama klinik, lalu saya masukkan IP ke IP localhost dan port ke port exam atau port localhost, lalu username root, lalu database kita pilih klinik, database yang telah dibuat tadi di awal-awal. Kita cek dulu, oke, sukses. Lalu langsung saja saya mulai dari pendemonstrasian program. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, di sini terdapat halaman login, terdapat inputan username dan password. Oke, dimulai dari username. Oke, dimulai dari codingannya. Di sini saya import beberapa kelas, beberapa library dari ODBC. Lalu saya buat subclass bernama koneksi untuk menginputkan DSN tadi dan untuk melakukan koneksi dengan database. Oke. Di sini terdapat perintah jika tombol login diklik maka akan memilih data dari username dan password yang terdapat di database, lalu memvalidasinya. Jika terdapat data atau DR hash row, maka akan membuka halaman home.homevb. HomeVB yaitu halaman home yang nantinya akan terbuka kalau sudah melakukan login. Jika salah, maka terdapat pesan login gagal dengan username atau password salah. Oke, langsung saja saya mulai login. Di sini login menggunakan dari yang ada di database tadi. Di tabel login yaitu admin dan password admin 123. Oke, di sini saya telah masuk ke halaman utama yaitu HomeVB. Ini HomeVB terdiri dari beberapa button. Kita mulai dari yang atas. Di file pasien terdapat tambah pasien dan edit pasien, lalu terdapat daftar pasien yang berisi daftar pasien nantinya, lalu kunjungan untuk data kunjungan dan pembayaran, lalu riwayat pengobatan untuk data seluruh riwayat pengobatan nantinya, lalu cetak data pasien untuk mencetak laporan data dari pasien, lalu cetak laporan kunjungan untuk mencetak laporan kunjungan yang telah dibuat tadi. Oke, kita mulai ke codingannya. Di sini hanya berisi button-button ya, yang akan diarahkan ke masing-masing form. Jadi di sini codingannya cuma berisi button klik, dan juga
beberapa menu item ya, menu item yang berada di pojok kiri ini. Lalu terdapat menu help juga untuk keluar. Oke, langsung saya mulai dari daftar pasien. Maaf, saya mulai dari menu file tambah pasien. Ya, akan saya jelaskan sedikit codingannya, sedikit tampilannya terlebih dahulu. Di sini terdapat nomor registrasi untuk masukkan nomor registrasi pasien. Lalu terdapat nama untuk masukkan nama pasien, lalu tanggal lahir untuk tanggal lahir pasien nantinya, lalu jenis kelamin, terdapat 2 radio button, tanggal lahir menggunakan date time picker, lalu alamat, golongan darah, dan nomor telepon. Lalu terdapat 2 tombol, yaitu tambah untuk menambah dan clear untuk menghapus data. Kita mulai dari tombol tambah yang terdapat di tambah user, form tambah user untuk registrasi pasien. Ya, di sini saya mulai dari menginputkan data ODBC dan sebagainya. Lalu membuat kelas koneksi, subkoneksi. Oke, langsung kita mulai dari button tambah tadi. Button tambah pasien ini. Di sini jika diklik buttonnya akan langsung menginsert pasien berdasarkan urutan dari text box 1 sampai dengan text box 6 ya. Di sini text box saya buat urut text box 1 sampai dengan 6. Dan juga kita masukkan berdasarkan tanggal. Tanggal di sini saya ambil dari datetime picker 1, value dari datetime picker 1. Lalu kelamin. Kelamin saya ambil dari radio button. Di sini saya deklarasikan jika radio button 1 yang dipilih maka kelamin laki-laki, jika radio button 2 maka kelamin perempuan. Lalu terdapat text box yang di bawahnya ini. Lalu kemudian kalau diklik button tadi langsung ke menu insert yang tadi saya jelaskan. Lalu terdapat tombol clear untuk mengulangi data dari awal atau membersihkan data yang akan diarahkan ke sini. Oke, langsung saya coba nomor registrasi 2003. Oke, tanggal lahir, golongan darah B. Oke, kita coba tambah data. Ya, menyimpan data berhasil, berarti data telah berhasil disimpan di database. Bisa kita cek di database atau melalui menu cek pasien nanti yang ada di sini. Oke, kita coba menu clear. Ya, data berhasil. Lalu setelah itu kita cek dulu tadi apakah sudah masuk datanya di pasien. Ya, data 2003 atas nama Ridwan berhasil diinputkan tadi. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu edit pasien. Di sini terdapat nomor registrasi yang berisikan combo box yang akan menyelek daftar pasien yang ada di database. Lalu akan otomatis terinputkan nama, kelamin, alamat, dan golongan darah. Di sini datetime picker kereset ya. Jadi tidak berubah, harus diinputkan lagi. Kita mulai dari 2003 tadi. Di sini saya jelaskan sedikit codingannya dulu di edit user. Di sini menginputkan kelas atau library ODBC, lalu koneksi, membuat subkoneksi, lalu terdapat sub tampil pasien yaitu untuk program yang ada di combo box. Jika kita pilih salah satu pasien maka akan keseleksi. Di sini perintah di MySQL-nya yaitu select nomor register dari database pasien. Lalu jika terdapat data maka akan dikeluarkan berdasarkan nomor register. Lalu di sini langsung mengload data dari subclass dari tampil pasien tadi jika form dibuka. Oke, langsung kita isikan aja. Kita coba edit user 203 tadi.
kita ganti namanya menjadi Sandin. Kita harus masukkan lagi tanggal lahirnya 2002. Oke, jika kita klik menu edit, maka codingan bagian sub edit ini akan dijalankan. Jika kita klik tombol edit, maka akan menjalankan perintah update pasien set nama berdasarkan nama yang kita inputkan, lalu tanggal lahir, kelamin, alamat, golongan darah, dan di mana nomor register sesuai dengan nomor register yang telah dipilih tadi, yang di sini tadi, yang di select tadi. Kita coba edit. Ya, data telah berhasil diubah. Lalu coba kita close, kita cek di database. Ya, nama Ridwan telah diubah menjadi nama Sandin. Oke, kita ke menu pertama di menu utama ini, yaitu daftar pasien. Ya, di sini menu untuk menampilkan daftar-daftar pasien yang ada. Terdapat menu untuk mencari nama pasien, lalu untuk menghapus pasien dan refresh. Saya mulai dari data grid view-nya. Di sini di daftar pasien. Ya, di sini data grid view akan menampilkan subclass tampil, yang mana ini akan select atau memilih dari tabel pasien yang akan mengurutkan berdasarkan nomor register dari atas. Lalu di sini akan ditampilkan berdasarkan row-nya, row 0 sampai row 6. Ini row 0 sampai row 6. Oke, di sini menu refresh juga termasuk di menu tampil ya. Di sini jika kita klik menu refresh ini, maka akan menjalankan subclass tampil. Oke, lalu kita ke cari pasien. Oke, di sini cari pasien. Dimana kalau button cari ini diklik atau button 2 diklik, maka akan select atau memilih dari tabel pasien, dimana nama seperti yang diinputkan atau like text box 1 atau seperti yang diinputkan di text box 1, 1, koneksi. Lalu jika is row atau jika ada, maka data akan ditampilkan berdasarkan di grid view yang ada di bawah tadi. Lalu jika tidak ada, maka akan muncul message box nama tidak ada. Oke, langsung saja saya coba cari nama Sandin. Ya, nama ada. Kita coba cari nama yang tidak ada, yaitu Ridwan yang telah dihapus tadi. Sebentar. Ya, maka akan tidak ada. Oke. Jika kita ingin menampilkan lagi data grid view ke tampilan awal, bisa klik refresh, maka data akan tampil lagi. Oke, lalu kita ke menu selanjutnya, yaitu hapus data. Jika kita klik hapus data yang berada di atas ini, maka akan menjalankan perintah ini, delete from patient where nomor register, atau data dari tabel pasien. Hapus data dari tabel pasien di mana nomor register sesuai yang dipilih ini. Di sini data akan otomatis terpilih di data grid view 0 ya, karena di sini nomor register terdapat di data grid view 0, row 0. Dan kita coba untuk menghapus data. Kita hapus data dengan nama Sandin. Oke, maka menghapus data telah berhasil. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu kunjungan. Di sini di menu kunjungan terdapat ID pasien yang akan dipilih nantinya berdasarkan database pasien yang ada. Di sini tinggal 2 ya, karena tadi telah dihapus 1. Lalu masukkan ID kunjungan secara manual. Lalu nama pasien akan input otomatis. Lalu umur, ada alamat,
tensi, nadi, suhu, keluhan pasien, diagnosa, tindakan, dan terdapat date picker, tanggal kunjungan, lalu biaya kunjungan yang akan diinputkan manual. Oke, kita mulai aja di form pengobatan atau kunjungan. Di sini saya mulai dari biasa menginputkan data ODBC lalu koneksi. Oke, terdapat subclass tampil pasien, di mana di subclass ini akan mengarahkan ke combo box ini, yaitu select nomor register dari tabel pasien. Oke, kita coba isi dulu. 2001 ID kunjungan 008 umur 20. Di sini nama akan otomatis ya, tidak bisa diganti. Alamat masih bisa diganti. Lalu umur kita masukkan manual dan sebagainya. Tensi 110, nadi 90, suhu 36, keluhan pasien. Oke, tanggal kunjungan kita pilih hari ini. Lalu biaya kunjungan kita masukkan 65.000. Oke, jika kita klik ke pembayaran, di mana di sini sebentar, pembayaran atau button 2 akan langsung memasukkan ke insert to pengobatan, yaitu ke database atau tabel pengobatan tadi. Langsung memasukkan data-data yang dimasukkan tadi ke database. Oke, jika telah melakukan pembayaran, maka akan muncul message box. Jika telah menginputkan data pengobatan atau data kunjungan tadi, akan ada message box untuk melakukan pembayaran. Lalu di sini akan langsung memunculkan form pembayaran. Sebelumnya di sini saya deklarasikan nama di public class dan nomor pelayanan di public class, supaya nanti data ini dapat diambil di menu pembayaran nantinya. Oke, kita coba lakukan pembayaran. Ya, akan muncul message box, silahkan lakukan pembayaran. Ya, langsung akan muncul menu pembayaran. Di sini di pembayaran kita masukkan ID kunjungan, akan masuk otomatis karena tadi di public ya ID kunjungan. Lalu subtotal juga telah di public, jadi akan dimasukkan oleh secara otomatis. Oh sebentar, yang di public tadi adalah nama dan nomor pelayanan. Jadi tadi nomor pelayanan dan nama telah di public. Jadi nanti kita memilih data dari ID pelayanan di pengobatan, disesuaikan, lalu diambil subtotal yang telah dimasukkan. Lalu nama nanti berdasarkan ID kunjungan yang telah dimasukkan tadi. Oke, kita coba masukkan biaya tambahan, yaitu biaya obat dan sebagainya 10.000. Lalu bayar adalah biaya yang dibayarkan oleh pasien. Contohnya 100.000 ya. Lalu total akan dihitung otomatis berdasarkan subtotal dan biaya tambahan. Lalu kembalian akan dihitung dari biaya bayaran yang dibayar oleh pasien dikurangi oleh total. Oke, jika kita klik cetak, maka akan menjalankan perintah ini, yaitu insert into pembayaran di form pembayaran berdasarkan text box yang telah diinput ini tadi. Jika berhasil akan muncul message box pembayaran berhasil, jika gagal akan muncul message box kalau pembayaran gagal. Tapi sebelumnya di sini terdapat inisiasi komponen dari form pengobatan sebelumnya tadi. Kan di sini telah di public nama dan di public nomor layanan. Dan di sini
diinisiasikan dari pengobatan tadi. Kita ambil data dari pengobatan tadi, data layanan, dan kita beri nama ngobat. Dan kemudian akan diteruskan di sini pengobatan sama dengan ngobat. Public sub new, membuat kelas sub baru bernama ngobat dari form pengobatan, yaitu form ini. Diambil public kelasnya yang telah dibuat, lalu diambil komponennya, lalu dideklarasikan dari pengobatan. Form pengobatan nih saya deklarasikan menjadi ngobat. Lalu di sini diambil data pengobatan .textbox 1, ambil data pengobatan dari textbox 1 di form ngobat, lalu ambil data pengobatan dari textbox 11 tadi, lalu dari textbox 10 di pengobatan ini tadi, lalu akan ditampilkan di atas tadi. Oke, coba kita klik cetak yang akan insert ke tabel pembayaran di database. Ya, data berhasil cetak. Oke, di sini langsung jika kita klik cetak akan langsung menampilkan form nota. Di sini di form print nota, sebentar saya cari ya. Di sini jika telah dijalankan, maka akan memunculkan form print nota ini. Kita klik di print nota, terdapat form untuk menampilkan Crystal Report View 1, yaitu form ini. Di sini terdapat detail dari kunjungan tadi, termasuk subtotal, tambahan, total, uang yang dibayarkan, dan kembalian. Data ini diambil dari merelasikan dari dua tabel, yaitu tabel tadi pengobatan dan pembayaran yang telah dijelaskan Mas Restu tadi. Di sini jika ingin melakukan print bisa langsung di print dari menu di atas ini dan menjadi nota. Oke. Lalu kita ke menu selanjutnya, yaitu riwayat. Sebentar. Kita ke menu selanjutnya, yaitu riwayat pengobatan. Di sini akan muncul riwayat pengobatan yang tadi kita buat. Ini 2008 adalah riwayat yang baru kita buat tadi. Lalu terdapat menu yang sama dari menu di pasien tadi, yaitu menu cari, hapus data, dan refresh. Di sini saya akan langsung mendemonstrasikan karena codingan dicari tadi sudah saya jelaskan yang saat di pencarian pasien tadi. Kita coba cari. Ya, data pasien akan muncul. Lalu kita coba refresh lagi, akan muncul data seperti tampilan utama. Mungkin akan saya jelaskan sedikit codingannya, walaupun tadi sama dari form yang awal tadi. Ya, di sini dicari akan langsung memilih dari tabel pengobatan yang akan mengurutkan berdasarkan kunjungan. Oke, dan akan ID kunjungan, dan akan ditampilkan row-row di sini. Oke, langsung saja ke menu selanjutnya. Oke, saya akan mendemonstrasikan untuk menghapus data terlebih dahulu. Di sini akan coba menghapus data yang baru saja tadi kita buat. Ya, data telah terhapus, maka akan langsung hilang. Oke, kita ke menu selanjutnya, yaitu cetak data pasien. Di sini akan langsung mengeprint Crystal Report View. Cetak data pasien. Ya, di sini akan langsung mencetak data-data dari daftar seluruh data pasien yang ada di database atau username yang kita buat tadi. Sebentar ya, harus direfresh tadi. Ada 2 pasien karena tadi satu telah dihapus. Oke, akan saya buka sedikit di file Crystal Reportnya. Ya, di sini report pasien.
Di sini saya ambil dari nomor register, nama, tanggal lahir, kelamin, alamat, golongan darah, dan nomor telepon sesuai yang ada di database tadi. Oke, kita langsung ke cetak laporan kunjungan. Di sini hampir sama, cuman bedanya di sini saya merelasikan dan memasukkan data dari kunjungan dan juga pembayaran tadi. Terdapat total, bayar, dan pembelian. Ya, di sini ID kunjungan, ID pasien, nama, subtotal, tambahan, total, bayar, dan juga kembalian. Oke, yang terakhir terdapat button keluar. Lalu keluar bisa melalui 3 cara di sini, melalui tombol silang, button keluar, atau menu help. Saya coba dari button keluar. Ya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf, dan saya kembalikan lagi ke Mas Restu Gilang. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Iksanuddin. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.